kreator mikro, kecil, dan menengah. Di video sebelumnya gue udah bahas apa itu konten kreator. Di video ini gue bakal bahas KM. Jadi buat kalian yang jurusannya statistik atau ekonomi, mungkin kalian aware sama yang namanya the long tail distribution system, di mana distribusinya itu banyak di head-nya dibandingin sama tail-nya, maka dibilang long tail. Nah, menurut gua ini bisa diaplikasikan juga ke kreator, ke industri kreatif. Sebagai studi kasus kita ngomongin Instagram. Kalau kalian notice, influencernya itu-itu terus kan yang brand-brand endorse kan. Kayak kalian lihat dari explore-nya kalian lihat di kalian punya feed, mendadak ya influencer itu terus yang mendapatkan kerjaan. Nah, kita asumsikanlah secara generous, kita bilang head-nya ini di Instagram kita asumsikan 5%. Nah, 95%-nya lagi makan apa? Nah, gue punya hipotesa ini, ada yang dukung, yaitu majalah Rolling Stone, di mana mereka membuat reportase terhadap Spotify artis. Jadi ada 43.000 top artis Spotify yang mengantongi 22.395 per quarter dolar. Tapi ini cuma merepresentasikan 1,4%. Pertanyaannya adalah 98,6% lagi makan apa? Klaim lagi ternyata 98,6%-nya ini menghasilkan $36 per quarter. Dimana kalau kita rupiahkan dan kita jadikan per bulan, hanya 168.000 rupiah per bulan. Kita bandingkan dengan 1,4% yang bisa mendapat 104 juta per bulan. Gapnya sangat besar tuh. Balik lagi, mau makan apa? Itu pertanyaannya kan. KM ini bisa hidup gak dari industri kreatif doang? Atau ini cuma side hustle terus selamanya? Ini semua juga apa yang dirasakan dengan UMKM, dimana terlihat tidak atraktif terhadap sektor ini, tidak atraktif. Tapi apa jangan-jangan sektor ini bukannya nggak atraktif, tapi kok overlook? Gue lanjutin hipotesa gue. Brand dan agency mulai mengkategorikan influencer dan influencer, dimana berdasarkan tabel ini, gua ini ada di mid tier. Nah, gimana caranya gue sebagai mid tier kreator yang harusnya gua ada di long tail-nya mendapatkan penghasilan? Pertama, agak philosophical, tapi kalian harus tahu bahwa kalian itu bukan influencer, kalian itu adalah konten kreator. Kalian bukan selebgram. Kalian itu konten kreator. Konten creator. Selebgram atau influencer menghasilkan pendapatan dari mereka punya exposure. Mereka punya ketertarikan. Sedangkan konten kreator menghasilkan pendapatan dari mereka punya konten. Itu dua hal yang berbeda. Untuk mulai, kalian bisa membuat konten-konten yang kalian emang passionate, yang emang kalian punya ownership terhadap konten tersebut dan memastikan bahwa konten ini bakal jadi paling baik. Jangan minder terhadap kalian punya followers. Contoh gue pada tahun 2017-2018 sebagai nano influencer pada saat itu, gue bisa menghasilkan ratusan juta rupiah dari Fortune 100 brand yang mau kerja sama gue untuk membeli foto gue tersebut. Di tahun 2020 ini ada anak muda yang namanya Kevin. Dimana Kevin dia ngomongnya agak ekstrem, dia bilang bahwa dia bukan siapa-siapa. Emang pada saat itu dia tidak punya eksistensi di sosial media. Berhasil mendapatkan project dari perusahaan ternama juga di angka 90 juta rupiah. Gue berharap ini menginspirasikan atau at least menginformasikan kalian bahwa kalian juga bisa hidup walaupun kalian tidak punya followers. Ingat, influencer at the core menjual exposure. Selebgram menjual exposure. Konten kreator menjual kontennya at the core. Gue bakal bahas tips untuk bagaimana cara meningkatkan pendapatan sebagai long tail creators di video-video berikutnya, karena itu topiknya sangat panjang. Jadi jangan lupa subscribe. Ya, lumayan, gue butuh AdSense sih. Tapi gue bakal bagikan food for thoughts dulu buat kalian. Sampai menuju ke video itu gue tayangin, kalian bisa mikir dulu bahwa, kalian pikir deh, di tahun 1990,
tipe distribusinya itu via TV. Distribution konten itu semua via TV. Di mana durasinya itu 20 menitan. 10 menit dipakai buat ads. Dan nggak ada tools buat langsung engaging. Makin ke sini, tahun 2000-an, 2010-an, mulai berkembang ada namanya YouTube. Durasi kontennya itu kalau kalian notice dikikis tuh. Di mana menjadi mungkin 8-10 menitan. Dan ada tools untuk langsung engaging. Yaitu komen, like, subscribe. Sekarang di zaman now, kita bahas platform yang sedang trending banget yaitu TikTok. Itu sekarang paling durasinya cuma 15 detik. Dan toolsnya udah banyak. Udah bisa duet, bisa komen juga, bisa live streaming, bisa donasi. Banyak banget toolsnya di TikTok tersebut. Jadi food for thoughts-nya adalah jangan mikir content production di zaman dahulu. Pikir content production di zaman now. Itu yang bakal ngebedain kalian. Dan gue tahu bahwa sekarang kalau misalkan kalian terjun ke dunia perkontenan, pasti kalian pengen bikin konten yang melambung, yang cepat, yang dapat exposure-nya tinggi. Tapi itu yang bikin krisis kreativitas sekarang di dunia perkontenan, bahkan mungkin nggak di Indonesia, bahkan di global. Dimana orang-orang berlomba-lomba untuk mencari exposure. Tapi mereka malah limit diri mereka di dalam konteks kreativitas. Gue harapkan dengan konten ini, gue bisa ngajak kalian semua untuk yuk sama-sama bikin konten karya yang sehat. Karena powernya itu di kita. Layaknya powernya ada di UMKM, powernya perkontenan Indonesia tuh ada di KMKM. Lastly, gue cuma bilang bahwa gue bangga sebagai KMKM. Layaknya UMKM mungkin terlihat tidak atraktif, tidak menarik. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, sektor inilah yang akan menggerakkan semuanya. Bagian inilah yang akan menggerakkan semuanya. Brand dan agency juga bakal tahu bahwa sooner or later, bahwa konten itu harus lewat KMKM. Jangan lupa like, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian. Let's create, and I'll see you next video. Bye-bye.